Oke, sahabat Rayu Farm, kemarin kita dapat info dari teman kita yang lagi ngarit di sana, lagi cari rumput, bahwa di sini tuh katanya ada kandang kambing dan domba. Untuk kita mencari tahu, itu kan ada penjagaan. Kita laporan, kita minta info dari penjagaan itu, ada nggak kandang domba atau kambing di dalam. Ayo guys. Selamat pagi Pak Komandan. Selamat pagi. Mau kemana Bapak? Siap. Izin Pak. Ini kan kemarin saya dapat info dari tukang ngarit yang ada di dalam itu kan. Iya. Itu katanya di sini ada kandang kambing dan domba. Untuk kantor kita sudah ada dari anggota sendiri menyediakan kandang ya untuk biasa mengisi waktu-waktu jam kantor sekalian untuk menambah kegiatan lah untuk contohnya kayak ternakan kambing sama ternak ikan dan lainnya ada di sini. Oh, berarti ini dari kantor apa namanya nih, ini Pak? Kantor Lanumat Ahmadiyani. Lanumat Ahmadiyani. Betul, dari penerbat. Dari penerbat. Betul. Berarti di kantor Lanumat Ahmadiyani ini ada peternakan ikan, peternakan kambing, terus sama yang lainnya kayak tanaman dan sebagainya. Oh, berarti di Lanumat ini banyak ya Pak? Betul. Izin Pak, ini kan kita dari Rahayu Farm. Iya. Kita mau mereview ke dalam, kira-kira boleh nggak Oh Pak? boleh, silakan masuk aja. Mohon izin ada identitas. Oh siap-siap, ada Pak. Nanti ada, kita arahkan. KTP Izin, apa Pak, sih dia? KTP, Monggo, Pak. silakan Bapak isi dulu Oh siap. identitasnya. Nah, monggo. Mohon izin Bapak dipakai untuk pas tamunya. Nanti saya arahkan. Bapaknya bawa kendaraan atau apa? Bawa kendaraan Pak. Oh ya, nanti bawa kendaraan, masuk aja. Nanti bapaknya masuk setelah bundaran ada rel. Nanti di sana ambil kiri. Terus setelah ambil kiri nanti di sana ada pertigaan, ambil kanan. Nanti di sana ada. Oh, kandangnya ada di sini. Iya, betul. Oke, Monggo, terima silakan. kasih. Dengan Pak siapa? Pak Rustandi. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Ya, Kita monggo. langsung ke dalam Ya, Pak. silakan monggo Pak. Siap. Oke sahabat Rahayu Farm, kali ini kita sudah ketemu sama Pak tentaranya. Tadi kita sudah diarahin dari pos depan itu, diantarin sampai ke kandang. Langsung alhamdulillah ketemu sama pengelolanya nih, pengurusnya yang ada di kandang. Kita langsung aja tanya-tanya kepada pengurus yang ada di mana nih Pak? Di Lanumat Ahmadiyani. Di Lanumat Ahmadiyani. Ya. Di kandangnya Lanumat Ahmadiyani Farm. Lanumat Ahmadiyani Farm. Kita langsung aja ke narasumbernya, Bapak Wahyu. Ya. Oke, Pak Wahyu ini tadi kan saya masuk nih Pak. Yeah. Masuk, saya dapat pertama saya dapat info tuh dari tukang ngarit itu. Siapa namanya itu? Pak Ayis. Oh iya. Ternyata dia itu anggota. Terus kita ngobrol-ngobrol, terus sampailah yang ngomong kalau di kantornya juga ada peternakan. Nah, peternakannya itu lumayan gede Mas. Akhirnya kita cari informasi, terus saya laporan tadi ke namanya apa itu pos penjagaan, diantarin lah sampai sini Pak. Awalnya kan saya takut ini Pak, takut waduh kalau masuk kawasan tentara gimana kan. Ternyata setelah kita menyampaikan kepada Bapak siapa namanya tadi, Bapak Rustandi, itu saya dianterin sampai ke sini, sampai ketemu Bapak. Itu ternyata ramah-ramah ya Pak ya? Ya, itu salah satu dari 8 wajib TNI Pak. Kita kan harus ramah tamah terhadap rakyat, kita harus sopan santun, kita harus ya baik-baik dengan rakyat lah. Karena apa? Tentara ini rakyat Mas. Kita hanya diseragamin, dikasih persenjataan ya buat melindungi rakyat semuanya. Siap. Jadi gini Pak, ini kan sebenarnya saya agak-agak takut ya masuk daerah tentara itu kan. Tapi ternyata tentara ini dapat ternakan ini Pak. Ya, jadi ini perintah Bapak Kasat untuk anggota TNI itu wajib melaksanakan ketahanan pangan Mas. Jadi
kita bikin peternakan ini salah satunya seperti itu. Terus implementasi juga 8 wajib TNI, kita menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Oh, jadi di bapaknya ada apa namanya Pak tadi itu? Yang 8 wajib TNI. 8 wajib Ya. TNI yang ke-8. ke-8. Ya. Itu bunyinya tentara itu wajib memberikan contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Oh. Nah, kita di sini ini bukan hanya mengandalkan pakan hijauan, Mas. Kita juga bersinergi dengan kawan-kawan para pengusaha-pengusaha yang ada limbah bisa kami manfaatkan, ada limbah bisa kami olah menjadi pakan kambing dan pakan domba. Ya kita olah. Jadi teritorial kita berjalan begitu, Mas. Berarti limbah-limbahnya itu dari petani-petani, Pak? Iya, berarti? dari petani kacang hijau, dari petani damen itu bisa, Mas, kita olah dari kacang Padi itu hijau ya? ya. Itu dari kulit kacang hijau, kulit dele, dari para pengusaha tahu itu bisa Ampas tahu iya, itu, Pak, ampas ya. tahu bisa kami olah. Nanti rencananya ke depan akan kami pasarkan. Oh, ini loh makanannya buat kambing biar gemuk. Oh, ini makanannya kambing buat susu, begitu, Mas. Untuk mengatasi kesulitan rakyat lah, seperti itu. Kalau petani delai itu kan paling kulitnya mungkin dibuang ya. Ya, itu bisa kita manfaatkan, Mas. Itu nilai proteinnya tinggi. Oh, berarti sini juga terima untuk Ya, limbah-limbah terima, Mas. itu, Nggih, Pak, kita terima, kita olah, nanti kita pasarkan. Ini loh, ada makan alternatif. Di musim kemarau ini emang susah, Mas, nyari makan. Oh iya, ini musim Iya. kemarau ya, Pak. Iya, Ya, Pak. emang susah nyari makan. Kita ya salah satunya kita pakai makan alternatif itu, gitu. Itu kalau di limbah-limbah itu bapaknya tinggal ngasih mungkin ongkos lah buat Ya, mereka gitu, nah Pak. itu kan sekaligus kita membantu rakyat. Daripada dibuang sayang gitu kan, kita ya Pak diwadahin aja, nanti kita Ambil. ganti ongkos untuk pengangkutan, untuk ngadai lah bahasa Jawa nih, Mas, itu. Itu ya Pak, ibaratnya ini memberikan peluang Nggih, para masyarakat. para petani-petani lah. Itu petani itu limbah nggak kepake tapi jadi uang minimal lah, minimal itu buat beli beras lah, cukup Nggih, ya Pak cukup, ya. iya, Mas. Ya itu buat generasi muda juga sih, Mas. Jangan berdiam diri. Apapun bisa diolah, Mas. Sampah aja kalau kita telaten, kalau kita tahu cara mengolahnya itu bisa dimanfaatkan. Nah, contohnya buat pakan kambing ini banyak, Mas. Nah, kulit-kulit yang sudah tidak dipakai aja kita bisa olah. Contohnya kulit apa ini Pak? Ya itu kulit dele, kulit kacang hijau, pisang itu kalau orang jualan gorengan-gorengan itu, Mas, kita ambili kalau sore, Mas. Kita pulang kantor gitu sambil mengambil pisang kulit pisang itu sudah cukup buat kambing, Mas. Gitu. Ini kambing alhamdulillah sudah 96 ekor, Mas. Wah, banyak juga Nggih, Pak. dulu Berapa orang awalnya ini? Berapa orang ini, Pak? Ini 5 orang yang ngurusi, Mas. Yang ngurus Ya. anggota semua Pak ya? Anggota semua, ada PNS-nya. Oh, ada PNS Nggih. juga. Karena ya kita kan kerja, Mas, punya tanggung jawab, Iya. punya tugas pokok. Dan sedangkan kita ini bisanya nyari makan cuma sore. Nah, sore, jadi kalau pagi kan kita nggak bisa nyari makan. Nah, alternatifnya seperti itu, kita swadayakan masyarakat, kita swadayakan para petani yang notabene cuman ngambil biji atau ngambil apanya, kita kasih penyuluhan, Pak, itu bisa kita manfaatkan. Itu bisa kita implementasikan, bisa kita kasih makan. Nah, ini contohnya ini makan-makan yang seperti ini nih sebenarnya cuma sore, Mas, ini. Kalau pagi kita pakai pakan tambahan, ya itu yang dari olahan dari warga-warga itu. Nah, nanti kita keluarkan nih kambing lo, ini lo kambing kalau kita kasih makan hanya bukan daunan. Iya. Hasilnya ya seperti ini, Mas, alhamdulillah, klimis-klimis, bagus-bagus. Untuk anaknya juga sehat-sehat, besar-besar. Gitu, Mas. Ini awalnya dulu 25 ekor, Mas. 25 ekor. Oke, Sudah awalnya. berapa tahun ini tuh Pak? Ini berjalan sudah 2 tahun. Berjalan Mau 2 tahun. Iya. Ini sudah menjadi 96 ekor. Berarti kan hitungan kalau Jawa itu
satu indukan itu 2 tahun bisa jadi 6 mas seharusnya, karena Seharusnya. iya manak 1, 6 bulan lagi yang anaknya ini udah bisa manak lagi, emboknya ini manak lagi mas. Jadi ya tergantung kita, ayo bareng-bareng ngerawat sambil kita bekerja, ada waktu luang kita laksanakan ini mas gitu. Berarti dari kantornya Bapak ini sangat-sangat mendukung ya? Ya, alhamdulillah komandan juga mendukung. Terus ini awalnya dulu ini rawa mas. Rawa ini berarti? Iya, kebun ularnya itu pupu-pupu ini mas, ular piton itu. Ya, karena ada perintah kasat itu, terus komandan ngasih petunjuk kepada kami izin ke komandan, kami memanfaatkan lahan di belakang parkiran, ini parkiran mobil mas. Ya, yang penting bersih dari komandan, bersih, rapi, enak dilihat mas. Karena di lingkungan TNI, terus juga di sini bukan buat kami usaha sebenarnya mas. Ini kita memberikan contoh kepada anggota yang lain, kita memberikan contoh nanti kepada masyarakat. Lo ini lo kambing nyapa tentara kan gitu mas. Gitu. Karena ya sedikit mas yang tentara itu mau ngarit itu udah. Tapi bapaknya dengan bercita seperti ini itu sebenarnya tentara itu dibentuk kan untuk berperang ini Iya, Pak. iya. Sedangkan kalau sekarang kita beternak itu apakah ada tugas selain perang kan Pak? Ya, dari tentara itu tugasnya bukan hanya untuk perang mas. Ya. Tentara itu dibentuk untuk mengayomi masyarakat, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ya, salah satunya ya nanti mungkin saya pensiunkan kembali lagi ke rakyat. Ya. Saya sudah punya ilmu di sini, akan kami sebarluaskan ke masyarakat. Oh, saya pernah dulu seperti ini. Kalau di masyarakat mungkin kami masih dianggap, oh bapak itu tentara. Omongannya mandilah gitu mas, bahasa Jawanya kan gitu. Ini Masih kalau sampai dengan bapak pensiun itu umur berapa Pak? Ya kita tentara Bintara Tamtama itu pensiun umur 53 mas. 53 tahun. Ini bapaknya umur 31. mungkin 31. Kambing udah punya hampir 100. Anggaplah sampai dengan pensiun itu bisa ribuan ekor ya Pak? Ya mudah-mudahan mas, soalnya kambing di sini kan juga bukan milik kami. Jadi milik satuan ada, milik komandan ada, milik Danki kita ada, milik Danton ada mas. Oh berarti itu swadaya dari ya, anggota swadaya kita dari ya? anggota untuk saya ada uang nih nitip ya itu mas, ya kita belikan. Ya alhamdulillah sih para Danton, para Danki itu mendukung di ya sini, Pak. mendukung. Terus wah bagus, yang penting intinya kita tidak mengganggu tugas Pokok. utama kita mas. Tugas kita sebagai TNI kita harus laksanakan. Ya pulang kerja kan 3:30, masih ada rentan waktu untuk kita mencari makan. Kalaupun ya kita kan berlima mas, satu orang piket, satu orang jaga, masih ada 3 orang gitu mas. Masih ada 2 orang aja kita insya Allah bisa, karena memberi makan ini nggak lama mas, cuman 30 menit aja sudah bisa ngasih makan, tergantung mau dan tidaknya. Nah ini musim kemarau nih Iya, Pak. iya, Nah, Mas. musim kemarau itu kalau saya muter-muter ke kandang itu kan mohon maaf Pak, untuk rumput kan sulit Iya, Pak. iya, benar. Nah ini bapaknya rumputnya kesulitan nggak? Ya alhamdulillah ini sebenarnya sulit mas. Kita tuh sekarang nyari rumput tuh biasanya dikeliling ini banyak ya mas. Itu Ya kan sekarang banyak ya itu. sekarang tuh kering mas. Kita nyari rumput tuh 5 km dari sini. Waduh. Jadi pulang dari apel sore itu setelah 3:30 kita siap-siap, paling jam 4 kita berangkat. Ya nanti mau maghrib tuh baru pulang mas. Kita ngasih makan, maghrib baru kita kembali ke rumah. Ya alhamdulillah sih mas, kita bisa, terus istri-istri kita juga tidak menuntut kita gitu mas. Ini loh rekan-rekan Rahayu Farm, ini seseorang tentara, seorang militer yang sibuk dengan pekerjaannya sampai dengan 3:30 itu dia baru pulang apel setelah kegiatan, mungkin capek ya, tapi mereka masih meluangkan waktu untuk mencari rumput karena punya tanggung jawab mengasih makan domba-domba kantor ini sama kambing yang ada di kantor ini. Ini mungkin sebagai percontohan rekan-rekan Rahayu Farm, ini umur 30 tahun tuh masih muda, masih jenjangnya masih panjang lah.
untuk pangkatnya, terus nanti dombanya bisa mungkin ribuan kan, bisa buat memajukan apa namanya ini, kemakmuran rakyat lah. Kalau mau belajar, ini kan Semarang kota yang jelas-jelas mungkin lahan untuk rumput itu jarang Pak, tapi dengan Bapak itu usaha domba itu nggak kebingungan rumput. Itu nyarinya itu satu tempat atau dua tempat atau gimana itu Pak? Ya kalau nyari rumputnya itu kita di sekeliling kita aja Mas, sekeliling kita. Terus apa ke 5 km dari sini. Intinya gini Mas, jadi kita manfaatkan limbah yang ada di sekitaran kita ini bisa kita olah menjadi makanan begitu. Jadi tidak usah ragu, tidak usah kambing kalau nggak dikasih makan kalau nggak dikasih makan rumput nggak gemuk itu. Enggak sih, berarti kita bisa memilah-milah, kita bisa memanfaatkan yang ada di sekeliling kita ini untuk dijadikan makanan kambing, dan gizi dan proteinnya sudah terpenuhi begitu Mas. Ini kan bapaknya kan seorang tentara ya, nggak mungkin ada nggak malu atau gengsi Ya. itu kan. Biasanya kan kalau tentara itu kan agak malu atau gengsi untuk melakukan hal-hal yang kotor seperti ini Pak. Oke. Ya alhamdulillah sih Mas, rekan-rekan kami yang 5 orang mengurusi dan mengelola ini tuh tidak ada rasa malu, tidak ada rasa gengsi Mas. Pan kita bangga. Ini loh, kita ke pasar gitu kan Mas. Wah Pak kok jalan-jalan ke pasar ya, kita mau nyari kambing gitu. Wah tentara kok mau ngopenin kambing, dia bilang gitu. Ya, wah ini loh lihat nih Pak tentara aja mau ngarit. Ya, masa kamu hanya berdiam diri, hanya tiduran mainan HP itu. Dan sedangkan kamu mau tes tentara kan gitu loh. Kan ada salah satu anak peternak itu mau daftar jadi tentara. Terus dia ya cuman mainan HP Mas, mainan HP itu nggak mau ini. Dan saya jadiin contoh sama bapaknya, ini bapak ini udah jadi tentara, ini udah punya gaji, mau ngopenin kambing, dia bilang gitu. Sedangkan bapaknya itu sebenarnya udah sukses lah, dalam artian kambing itu sudah sukses, tapi anaknya ini tidak mau mengikuti jejak bapaknya. Ya itu yang benar, perintah Kasat itu kita harus melaksanakan ketahanan pangan Mas. Kalau seumpamanya kita tidak beternak, nanti dagingnya kita impor terus Mas. Ya peternak kita ini yang kasihan Mas begitu. Jadi ya biar menjadi contoh itu kita laksanakan seperti itu. Kita bareng-bareng kita bikin banyak dulu ini Mas, kita belum mikirin mau dijual mau apa, belum mikirin Mas. Biar banyak dulu, nanti kita laporkan ke para pemilik kambing, ada catatannya semua Mas. Nih hasilnya ini kambing yang dari kita, kambing yang lahir di sini begitu Mas. Nanti baru ya mungkin kita jual buat contoh, ini loh kambingnya Pak tentara begitu. Berarti belum pernah jual ini Pak? Ya alhamdulillah kita kalau lebaran haji ada sih Mas, 1-2 nggak banyak, karena kalau pejantan banyak kan kelahi Mas. Ya nanti kalau pejantannya kita keluarkan, kalau betinanya biar jadi banyak Mas. Berarti kalau itu breeding Pak? Ya breeding, kita di breeding lah, kalau bahasanya saya juga kurang paham itu. Ini kan saya juga agak asing Pak, agak asing. Saya jalan-jalan ke Semarang ini agak asing karena kok ini apa namanya kantor tentara tapi kok di bandara Pak. Terus di kota lagi. Kebanyakan itu kan pasti di pinggiran kota, mungkin ada di pinggiran hutan kan. Lah ini namanya kantor apa tadi? Kita ini Lanumat Ahmad Yani Mas. Lanumat Ahmad Yani, Pus Penerbat. Jadi Penerbat. Tentara itu banyak kecabangan. Lah salah satunya itu kami ini kecabangan penerbangan angkatan darat. Penerbangan angkatan. Penerbangan angkatan darat, kita ngurusi heli, pangkalan itu menjadi tanggung jawab dari Lanumat Ahmad Yani begitu Mas. Tadi Masnya masuk itu salah satu tugasnya anggota kita itu pangkalan, yaitu Denkamlan itu Mas. Berarti di sini saya kira kan kalau apa TNI kan ada AD, AU sama AL itu kan. Tahu saya kan kalau
pesawat ya angkatan udara, Ya, ternyata itu di angkatan darat kebanyakan. ada. Nggih, itu setiap angkatan punya matra, setiap matra itu punya kecabangan penerbangan Mas. Kayak di Semarang ini tempatnya di Bandara Lamot Ahmad Yani ini itu penerbangan angkatan darat. Jadi mengurusi bantuan tempur bersifat udara, dari udara Mas, dari heli untuk satpur di bawah. Ya, tembakan, doorlock itu kami yang suplai Mas. Terus kalau di AL itu ada di Surabaya itu Mas, itu Juanda itu miliknya penerbal, itu yang mengolah penerbangan angkatan laut itu Mas. Jadi bandara itu ya tidak hanya angkatan udara Mas. Itu. Okay. Saya kira kan kalau untuk heli-heli pesawat itu kan ya angkatan udara ya, gitu, Pak ya. Berarti ini mirip seperti Kopassus berarti Pak? Ya, kita sebenarnya pasukan khusus Mas ya. Kita masuk ke sini itu sudah ada briefing lagi ulang, ada tes ulang seperti awal daftar masuk tentara itu kita di briefing. Ya sebenarnya orang-orang pilihan Mas di sini itu. Ya kalau perwira itu bisa jadi pilot. Kalau kita Bintara Tamtama ini menjadi kru, air krunya kru pesawat. Kru pesawat gitu Mas. Pak Wahyu, ya. Ini kembali lagi, tadi kan udah ngobrol tentang penerbangan itu ya. Terus untuk tentara seperti ini nih jenis-jenis domba Pak, yang jenis domba, kambing. Ini kan nggak cuma domba, ada kambing. Ini jenisnya di sini apa aja nih Pak? Kalau kambing kita ada Jawa Randu, ada Bligon Pak. Kita ya Jawa Randu, Bligon ada. Kita juga kemarin ngambil punya PE juga Mas. PE. Ya ada PE 1 itu, siapa tahu nanti beranak pinangan jadi banyak. Iya. PE kan mahal Pak ya? Iya mahal Mas gitu. Makanya kita coba untuk disilang-silangkan. Nah nanti timbul keluarnya ya. Untuk domba kita punya Texel Mas. Tadi yang dia ada di sini itu ya besar banget. Ya itu Texel. Itu bobot berapa kilo Pak? Itu 83 kilo Mas. Nggih. Hampir 83 kintal, ya? itu nggih. Terus kita punya F1 Dorper. F1 Dorper jantan? Betina Mas. Betina. Karena kemarin kita beli itu dikawinin sama Dorper full blood Mas. Mudah-mudahan lahir di sini pejantan Mas. Nanti F3 ya. Buat nanti kawinan di sini Pak. Buat kawinan di sini kita ciptakan kambing-kambing domba-domba yang jenis baru. Gen gitu, Mas. bagus ya. Gen bagus. Nanti ya itu Mas, kita mau jadi contoh masyarakat gitu Mas. Ya mungkin itu ya teman-teman Rahayu Farm. Jadi ini kita di kawasan tentara yang saya kira itu saya agak takut juga ya mau masuk ke saya, karena dapat info kan kita kan pengen lah minimal memperkenalkan yang ada di Semarang. Nah ini saya tanya lagi ke bapaknya, kalau Idul Adha, Idul Fitri lah, atau itu melayani nggak Pak kalau yang di sini? Ya, insya Allah kita melayani Mas, buat anggota, buat satuan, kita melayani. Sementara kita belum begitu up keluar karena ya domba kita belum banyak Mas. Terus ke depan kita rencana buat apa namanya, pedaging Mas. Jadi kita mau jual daging, kita mau apa itu sudah berbentuk olahan. Ya siapa tahu nanti kita kerjasama dengan masyarakat yang punya catering, yang punya apa, mau buka akikah kita siap mensuplai kambingnya. Stoknya banyak ya, ratusan ekor ya? Ya kalau stoknya nanti sudah banyak gitu Mas. Kita ayo bareng-bareng sama warga, sama sekitaran kita dulu lah, yang punya catering, punya apa, silahkan. Nanti ya insya Allah ini kan peternakan kita sendiri, jadi harganya agak miring lah, bersaing lah gitu Mas. Kita sama-sama dapat gitu Mas. Terus gini Pak, ini kan di kota Pak ya, jarang beternak. Ini posisi di kantor juga. Ini seandainya teman-teman dari khususnya untuk Semarang ya, mungkin anak-anak kecil TK untuk mengedukasi bahwa apa ini beternak itu seperti inilah, anak-anak TK mungkin yang mau SD TK terutama atau playgroup, itu bisa nggak melakukan kunjungan ke sini Pak? Ya kami welcome Mas sebenarnya, mau siapa aja ke sini kami welcome. Intinya belajar bareng lah. Kalau anak-anak kan kita edukasi, ini loh kambing, ini tuh domba. Terus ya
kalau pengennya kalau masih ke sini tuh saya juga mau tanya-tanya sebenarnya kan. Kita saling Gimana, belajar, iya, Pak. saling belajar gimana caranya kita bisa ketahanan pangan ini kita benar-benar kuat. Nah. Ya. Mm-mm. Terus ada kendala nggak Pak? Kendala-kendala untuk pemeliharaan kambing sama domba ini Pak? Nggih, semua hewan yang hidup itu tetap ada ya Mas ya. Untuk penyakit mencret, gudik itu mesti ada. Ya kita belajar di situ Mas. Gimana caranya? Oh ini gudik, kita injek kah atau kita bersihin apa Semprot. kandangnya ya seperti itu. Jadi enggak namanya makhluk hidup Mas. Tetap ada yang sakit itu wajar. Lumrah. Iya, Sama kayak tempat saya iya, Pak, soalnya kita batuk kan ya sama kan gitu Mas. Ya kalau saya juga Pak itu kan beranak 29 anak, Nggih. semua yang hidup 14 ekor, 15 ekor. Iya Mas, sama. Mungkin perlu evaluasi Pak. Iya, awal tahun pertama kita sama Mas. Kita tahun pertama itu kan kambing-kambing yang hamil. Ya. Jadi mana dua mati satu, mati dua-duanya itu udah ya kita buat belajar. Alhamdulillah periode kedua kita sudah Ya, banyak yang berhasil. hidup ya? Iya. Combanya ini banyak banget ini Pak. Kita sudah berhasil meminimalisir untuk kematian Kematian, Mas. ya? Nggih. Ya itu intinya pakan Mas. Pakan. ya? Pakannya kalau semua sudah terpenuhi kambing itu insya Allah bagus Mas. Sehat lah. Ya gitu. sehat. Yang penting Ya, barek makan, nih, Pak, ya ya. penting barek lah itu. Ini soalnya cempennya banyak banget ini Iya, Pak. ya. alhamdulillah Ada di nih sini. Mas ini pas umur 3 bulan 4 bulan 4 ini bulan. Mas. Nggih. Mantep Pak ya. Nggih, nanti Januari insya Allah sudah pada lahiran lagi. Kalau mau kesini lagi silahkan Mas. Siap. Silahkan kita bareng-bareng. Saling ini mau Iya. jalan-jalan di Semarang Pak. Iya, Jadi kita kan iya. mencari kandang-kandang ya kita Nggih, review. di sini banyak Mas. Di sini di kantor Skadron 11 Serbu itu ada peternakan apa? Bebek Mas, telur, Oh. diambil telurnya. Boleh Pak kalau kita review nanti. Boleh silakan nanti izin aja pengurusnya bila. Ya itu dari komandan kan seperti itu, kita ketahanan pangan skadron itu menciptakan telur Mas. Telur bebek ya? Iya. Wah, Telur bebek nih Mas. Sobat Radio Farm, ini kita dapat info lagi kalau di kantor apa Pak? Skadron 11 Serbu. Kantor Skadron 11 Serbu itu ada peternakan telur bebek. Iya. Oh, bebek telur ya? Iya. Lah, nanti kita cari informasi lah. Kan kita udah kenal sama Pak tentaranya. Nanti mungkin kita izin bisa review selanjutnya di peternakan bebek yang ada di Semarang. Oke, lanjut ini Pak. Mungkin ini kan udah makan, Iya. udah mungkin bentar lagi istirahat. Terus semoga sukses Amin. untuk apa namanya nih Pak? Lanumat Ahmad Yani Farm. Lanumat Ahmad Yani Farm. Iya. Semoga menjadi ribuan Pak, dan Amin, menjadi amin. percontohan untuk masyarakat. Nggih. Karena ketahanan pangan itu penting. Mungkin ada motivasi untuk generasi muda Pak, untuk teman-teman kita rakyat sebagai bapak tentara kan memotivasi rakyat biar semakin semangat. Motivasinya gimana Pak? Monggo. Ya gini Mas, jadi kita sebagai makhluk hidup, sebagai orang yang bernyawa, sayangilah makhluk hidup yang lain, begitu Mas. Terus buat rekan-rekan, buat adik-adik generasi muda, jangan malu, laksanakan apa yang sudah menjadi tanggung jawabmu, laksanakan apa yang harus kamu laksanakan, jangan pernah gengsi. Kalau kamu gengsi nggak bakal maju. Kita tatap masa depan yang sudah kita tutup buku, berjalan, raihlah cita-citamu dan jangan takut bermimpi, karena mimpi itu gratis. Mimpi itu gratis, kita bermimpi, insya Allah dengan kita bermimpi itu punya tekad dan punya kemauan untuk maju, untuk meraih mimpi itu, begitu Mas. Terima kasih kepada Bapak Wahyu yang ada di kantor Lanumat Farm yang ada di Semarang kota dekat bandara. Terima kasih waktunya, terima kasih ilmunya. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan Rahayu Farm dan rekan-rekan semuanya. Kita habis ini mau ngasih makan ke domba-dombanya.